Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu untuk guru-guru hebat se-Nusantara Indonesia. Kali ini kita akan kembali membahas tentang kompetensi teknis P3K ya, khusus PGSD tahap kedua, bagian ketiga. Jadi untuk soal pertama, seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali mata pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Berarti ini persepsi ya, persepsi. Nah, mengingat kembali pelajaran sebelumnya termasuk dalam kegiatan apa? Acuan, tes awal, memberikan bimbingan, atau meningkatkan motivasi. Jadi ini sudah jelas, kita nggak usah bahas terlalu panjang, adalah membuat kaitan. Ya, persepsi itu adalah mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan kita pelajari, atau persepsi juga itu bisa mengenai tentang memancing ya, memancing siswa untuk siap mengikuti pelajaran, ya biasanya kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya seputar materi nanti yang akan dipelajari oleh anak-anak itu sendiri. Itu yang pertama, jadi jawabannya adalah D. Yang kedua, seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajarnya rendah. Ada kelas motivasi dan prestasi belajarnya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi, suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. Jadi, apakah sarana dan prasarana ini? Sarana ini termasuk hal yang bisa meningkatkan motivasi. Yes, tapi apakah meningkatkan prestasi? Belum tentu, seperti itu ya. Jadi ini A ini belum tentu. Yang B, siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. Nah, ini nggak ada hubungannya ya. C, siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. Nggak bisa jadi, cuma ini nggak ingat ya, situasinya terjadi di dalam kelas, jadi tidak mungkin orang tua. Yang keempat, pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Jadi ketika belajar, guru kurang menghargai pendapat individu siswa. Kita simpan dulu. Jadi siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Bisa jadi siswanya lebih suka belajar dalam kelompok. Ini meningkatkan motivasi ya, dan meningkatkan prestasi juga, seperti itu. Namun dari dua jawaban ini, D dan E, kita bisa melihat bahwa hal utama yang menyebabkan ya karena mungkin pertama, motivasi itu rendah karena mungkin gurunya ya terlalu membeda-bedakan siswanya, dan kedua, terkadang guru tidak menghargai prestasi sekecil apapun yang dimiliki oleh siswa. Walaupun nilainya bertambah 2 atau 3 poin ya, kita harus menghargai perbedaan itu ya, menghargai kecepatan anak dalam belajar. Jadi Pak, jawaban yang lebih tepat itu adalah D, seperti itu ya teman-teman. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa, ini gunanya untuk meningkatkan motivasi siswa. Selanjutnya, pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih. Kemampuan dasar terkait dalam keterampilan memilih. Ingat, ada keterampilan memilih ya, media pembelajaran. Jadi kita harus lihat kunci utama persoalannya. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa, ini tidak usah. Guru harus mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. Media itu nggak bisa. Media itu kan gunanya untuk mempermudah ya guru dalam mengajarkan kepada anak-anak ya. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran, bisa jadi. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Guru menyesuaikan dengan materi pelajaran. Jadi bisa C atau bisa D. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran, atau guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran, karena di sini dituntut kemampuan dasar ya, kemampuan dasar untuk memilih keterampilan. Maka jawaban yang lebih tepat adalah C. Kenapa? Karena di sini guru harus memahami karakter media yang akan dia gunakan. Itu adalah harus kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk membuat media pembelajaran. Selanjutnya, jika ini langsung aja. Kalau ada soal panjang begini, langsung baca soalnya. Pembelajaran dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran apa? Kita akan lihat strategi pembelajarannya apa. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun, guidance question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Jadi bisa jadi ini ada dua, kalau bukan project ya problem. Namun di sini lebih tepatnya kita memilih project basic learning. Ingat, project basic learning itu dia mempunyai karya atau produk ya. Ada penjadwalan yang harus, ini sudah dibahas di video sebelumnya.
ada soalnya yang langkah-langkah project basic learning. Kalau problem basic learning ini berfokus pada masalah nyata yang dihadapi oleh anak-anak saat ini, ya seperti itu. Jadi ada kata kuncinya, ada pada projectnya dan ada pada problemnya. Oke, semoga dipahami ya. Kita lanjut. Nah, langsung kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi ini strategi pembelajaran lagi. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Jadi ini siswa bebas mengungkapkan. Ingat, inquiry ini penemuan, discovery juga penemuan, kooperatif itu kerjasama. Ya. Namun ingat baik-baik teman-teman, di sini kita berbicara tentang kurikulum 2013. Kebanyakan yang masuk itu kalau bukan project basic learning pasti problem basic learning. Jadi karena project basic learning berbasis project, sedang problem basic learning berbasis masalah, maka di sini yang perlu kita ketahui bersama, anak-anak bebas mengungkapkan pendapat, ide, tanggapan, ya bebas ya, sehingga muncul berbagai macam pendapat alternatif. Nah, ini lebih kepada problem basic learning jawabannya. Problem basic learning. Jadi dia berbasis masalah. Jadi siswa bebas mengungkapkan ide-idenya ya. Jadi akhirnya semua pun bisa seperti itu, namun kita lebih tepatnya kepada E. Nah, ini kira-kira langkah yang harus teman-teman lihat tentang metode pembelajaran problem basic learning. Pertama, siswa harus menyadari masalahnya. Kedua, merumuskan masalahnya. Ketiga, merumuskan hipotesis. Ingat, menyadari, merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Setelah itu mengumpulkan data, menguji hipotesis semula yang ini kita uji kembali apakah benar, dan terakhir menentukan pilihan penyelesaian. Ini tahapan metode pembelajaran problem based learning. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita bisa lihat tentang langkah-langkah dari model pembelajaran problem based learning. Biasanya problem basic learning itu kita dimulai dengan orientasi siswa pada masalah. Oke, ini nomor 1. Setelah dia itu orientasi siswa pada masalah, dia akan mengorganisasi siswa dalam belajar, diorganisasikan. Setelah itu membimbing siswa secara mandiri dan kelompok, dan terakhir mengembangkan dan menjanjikan hasil karya. Jadi jawabannya adalah 2134. 2134 jawabannya adalah C. Selanjutnya, ini siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah cara ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis menjadi laporan. Ingat ya, di sini ada pengamatan dan dibuat dalam bentuk laporan. Ini sudah pasti jawabannya discovery, teman-teman. Ya, sudah pasti jawabannya discovery. Kita tidak usah lagi ke pemecahan masalah, ke project ya. Kenapa? Karena dia ada pengamatan dan dia membuatlah laporan pengamatan bersama dengan teman-temannya sekelas. Discovery, pengamatan. Discovery dan inquiry ya, hampir sama itu. Selanjutnya, kriteria kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Sekarang namanya AKM, Assessment Kompetensi Minimum ya. Nah, KKM atau KBM ini rata-rata dari setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM, diperlukan faktor-faktor. Jadi teman-teman pernah lihat tabel pembuatan KKM kan? Ada 3 itu kayaknya itu tabel ya. Ada intake siswa, ada kompleksitas indikator, indikator yang terakhir adalah daya dukung. Jadi daya dukung. Intake siswa ini adalah kemampuan siswa dalam mengambil pelajaran. Daya dukung ini kira-kira sarana dan prasarana di sekolah, dan kompleksitas indikator kira-kira indikator ini rumit atau sedang atau tinggi tingkatannya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah D ya. D, kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. Atau jawabannya adalah D. Jadi teman-teman ini bisa lihat tabelnya dalam proses membuat KKM ya. Jelas sekali seperti itu. Selanjutnya, seorang guru harus menentukan KKM atau KBM. Berikut fungsi KKM. Kecuali. Ada kata-kata kecuali.
sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran, merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program untuk bahan laporan kelengkapan administrasi sekolah. Udah ABCD benar. Kalau sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan metode kuantitatif. Oh, terlalu ribet ya. Jadi KKM itu bahannya target yang harus dicapai oleh guru di dalam kelas dan sekolah. Dan dalam K13 ini KKM itu apa ya? KKM dalam K13 ini itu KKM-nya itu harus KKM sekolah ya, KKM sekolah. Artinya semua KKM setiap kelas dikumpulkan, KKM mata pelajaran dikumpulkan. Setelah itu kita rata-ratakan. Rata-rata inilah yang akan menjadi KKM sekolah yang akan kita masukkan dalam rapor K13. Seperti itu ya teman-teman. Dasar untuk pembuatan KKM di sekolah. Selanjutnya, pada saat proses pembelajaran seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa, penilaian, maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran ya. Pada saat proses, ingat proses, ada kata-kata proses pembelajaran. Sudah pasti bukan kuesioner, bukan tes tulis, bukan pedoman wawancara, bukan tes hasil belajar. Ini tes tulis ini semua setelah selesai. Pedoman ini ketika kita panggil satu-satu, sudah jelas pedoman observasi. Jawabannya adalah A. Ada observasi siswa, ada observasi guru, seperti itu ya. Biasa kalau kita melakukan penelitian skripsi kan sudah jelas. Selanjutnya, setiap kali di akhir pembelajaran seorang guru akan melakukan proses penilaian. Di akhir pembelajaran akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar, manakah yang pertama kali harus dipelajari? Sebelum guru menyusun soal-soal, jadi sebelum soal-soal itu ada, apa yang pertama kali harus dibuat oleh guru? Sebelum soal-soal, maka harus ada yang pertama. Buku sumber? Oh bukan. Silabus? Bukan. Karakter siswa? Bukan. Indikator pencapaian kompetensi, kemampuan awal siswa? Yes. Jadi sebelum guru menyusun hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari? Yang pertama kali harus kita pelajari ya indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi lah nanti ini akan kita kembangkan menjadi butir-butir soal. Seperti itu ya teman-teman. Butir-butir soal. Jadi jawabannya adalah indikator pencapaian kompetensi. Bisa dipahami ya? Di PK dulu kita buat. Terima kasih. Itu mungkin itulah sedikit pada bagian tahap 3 ini tentang kompetensi teknis pedagogi yang harus teman-teman kuasai ya dalam rangka mengikuti tahap 2. Ya saya doakan semua teman-teman yang nonton video ini semua lulus, amin ya robbal alamin. Salam edukasi dari Rumah Guru Amir, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.